Assalamualaikum, Soleh Soleha 2 Mumtaz. Hari ini kita BDR ya. Tetap semangat dan tetap bersabar. Kita berdoa sama-sama, semoga situasi kondisinya cepat membaik sehingga kita bisa kembali PTM ke sekolah dan juga masuk ke kelas kita untuk belajar mengajar seperti biasanya. Pesan Bu Ika di sini, jaga selalu sikap baik kalian di rumah ya. Patuhi perintah ayah dan bunda dan dijaga sholatnya, ibadahnya, dan selalu semangat untuk menghafalnya. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam belajarnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini Bu Ika sedikit mengulas ya, menjelaskan materi fikih tentang sholat fardu. Tapi sebelum itu sedikit ada video tentang perkenalan perkalian menggunakan penjumlahan berulang menjadi operasi hitung perkalian. Karena kemarin masih ada yang salah. Diperhatikan ya. Mengenal perkalian. Halo, kali ini kita akan mengenal perkalian. Yuk kita mulai. Perhatikan, Ibu Eko membawa 4 keranjang berisi buah apel. Pada setiap keranjang terdapat 5 buah apel. Sekarang ayo kita jumlahkan seluruh apel dalam keranjang. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Kita sudah menghitungnya menggunakan penjumlahan berulang. Kita dapat mengubah penjumlahan berulang tersebut menjadi operasi hitung perkalian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3, 4. Bilangan 5 ditulis berulang sebanyak 4 kali. Jadi, bentuk operasi perkaliannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Agar lebih jelas, kita coba satu contoh lagi ya. Sekarang, Ibu Eko kembali membawa 5 keranjang berisi buah jeruk. Pada setiap keranjang terdapat 4 buah jeruk. Sekarang, ayo kita jumlahkan seluruh jeruk dalam keranjang. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Kita sudah menghitungnya menggunakan penjumlahan berulang. Kita dapat mengubah penjumlahan berulang tersebut menjadi operasi hitung perkalian. Caranya, kita hitung dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan 4 ditulis berulang sebanyak 5. Jadi, bentuk operasi perkaliannya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Hore! Kita telah selesai belajar mengenal perkalian. Nah, itu tadi contoh perkalian menggunakan penjumlahan berulang menjadi operasi hitung perkalian. Bisa dipahami ya sekarang ya. Dan lembaran yang Bu Ika kasih perkaliannya, yuk kita hafalkan. Kita mulai dari perkalian 2. Dihafalkan ya. Dan dilanjut, Bu Ika akan menjelaskan, mengulas kembali tentang
pelajaran fikih tentang sholat fardu, syarat sah sholat. Diingatkan kembali ya, pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat syah sholat fardu maksudnya adalah syarat-syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syara. Adapun syarat sah sholat ada 6, yaitu: pertama, telah masuk waktu sholat. Melaksanakan sholat harus telah memasuki waktu sholat. Melaksanakan sholat sebelum waktunya atau sesudah habis waktunya hukumnya tidak sah. 2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelum mendirikan sholat kita harus berwudu karena wudu dapat menyucikan diri dari hadas kecil, tetapi jika berhadas besar maka kita mewajibkan untuk mandi wajib. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badan yang terkena najis harus disucikan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat. Dan yang keempat, menutup aurat. Aurat adalah bagian dari anggota tubuh yang harus ditutupi. Kelima, menghadap kiblat. Melaksanakan sholat harus menghadap kiblat. Kiblat orang Islam adalah Ka'bah. Ka'bah beradanya di kota Mekah. Dan yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Tiap-tiap sholat ada tata caranya sendiri. Tata cara sholat tersebut harus dilakukan secara urut dan tertib. Rukun sholat. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku serta tu'maninah, i'tidal serta tu'maninah, sujud 2 kali serta tu'maninah, duduk antara 2 sujud dan tu'maninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, mengucap salam serta tertib. Sunnah-sunnah sholat fardu ada 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Adapun pengertian dari sunnah ab'ad ialah amalan sunnah yang sangat dituntut dalam sholat. Jika ditinggalkan secara sengaja atau tidak, disunatkan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat. Jika ditinggalkan secara sengaja atau tidak disunatkan sujud sahwi. Sunnah ab'ad sholat ada 7, sedangkan sunnah hayat dalam sholat ada 15. Kalian bisa membaca dan memahaminya di buku kalian masing-masing. Hal-hal yang membatalkan sholat fardu. A. Rukun sholat tidak terpenuhi. B. Syarat sholat tidak terpenuhi. C. Karena sebab lain, misalnya berbicara, banyak bergerak, bercakap-cakap, makan, minum, dan tidur. Demikianlah sedikit penjelasan tentang ketentuan sholat fardu, baik dari syarat sah sholat fardu, rukun sholat fardu, sunnah-sunnah sholat fardu, hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Semoga kalian. Untuk tugas fikih kalian di rumah, kalian kerjakan tugas mandiri di halaman 21, tugas mandiri di halaman 22, dan tugas mandiri di halaman 37.
Oke, soleh-solehah 2 Mumtaz. Semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini. Terima kasih. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.